Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi untuk semuanya. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, yaitu adalah konsep sistem informasi. Baik, sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai sistem konsep informasi ini, akan saya sampaikan yaitu mengenai tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu untuk membedakan perbedaan antara data dan informasi. Jadi supaya kita jelas antara bedanya data dan informasi, karena masih banyak yang terbalik-balik antara data dan informasi, ya, supaya tahu perbedaan antara data dan informasi. Yang kedua adalah siklus informasi. Jadi ada sebuah informasi itu adalah sebuah perputaran, sebuah siklus, ya, dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah kualitas daripada sistem informasi dan nilai daripada sebuah informasi. Jadi sebuah informasi itu mempunyai kualitas dan nilai. Ya, seperti itu. Yang kedua, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan mengenai konsep sistem informasi. Jadi di sini harapannya nanti setelah selesai materi pembelajaran hari ini, mahasiswa mengerti mengenai konsep sistem informasi itu, dapat menjelaskan konsep sistem informasi, komponen yang ada di dalam sistem informasi, kesalahan yang ada pada sistem informasi, dan perkembangan sistem informasi. Selanjutnya yang ketiga adalah mahasiswa memahami mengenai elemen dan arsitektur sistem informasi. Jika kita harus memahami mengenai elemen dan arsitektur daripada sistem informasi, ya, yang berikutnya adalah mahasiswa dapat menggunakan informasi dalam setiap masalah untuk pengambilan keputusan. Jadi tujuan akhir daripada sistem informasi adalah digunakan untuk pengambilan keputusan seperti itu. Pokok materi untuk hari ini yaitu pengertian data dan informasi, siklus informasi, kualitas informasi, nilai daripada sebuah informasi, dan kesalahan sebuah informasi. Berikutnya adalah konsep informasi, perkembangan sistem informasi, tujuan dan komponen dan serta elemen daripada sistem informasi, serta pelaku daripada sebuah sistem. Pengertian data menurut Jogianto, data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Ini adalah data menurut Jogianto. Definisi daripada data adalah sebagai simbol yang memperlihatkan properti dari objek atau kejadian yang dalam kondisi lingkungan merupakan produk dari sebuah pengamatan. Jadi kita mengamati apa yang ada di dalam dunia nyata ini, ya, sebagai suatu observasi atau pengamatan, itu termasuk data. Karena di situ hanya kita lihat berupa tampilan saja sesuatu yang belum diolah seperti itu, ya. Jadi boleh dikatakan data ini adalah masih mentah atau raw seperti itu, ya, dan melekat hanya pada dirinya dan tidak ada arti bagi orang lain dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri. Jadi data ini sifatnya masih mentah, perlu diolah untuk menjadi sebuah informasi seperti itu. Ya, di sini bagi orang ya tidak memahami, ya, apa itu seperti itu. Hanya menjadi sebuah tanda tanya saja seperti itu, karena tidak memberikan arti apapun. Pengertian informasi adalah sebagian hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event atau faktual yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi ini adalah hasil pengolahan daripada sebuah sistem sebuah data. Jadi kalau data sudah kita olah akan menjadi sebuah sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi intinya adalah informasi adalah data-data yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia menurut Gellert C. Loudon, seperti itu. Sedangkan definisi daripada sebuah informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jika data itu masih mentah, tidak memiliki arti, maka kita akan olah menjadi sebuah bentuk yang berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Intinya adalah seperti itu. Atau sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian, ya. Karena dengan adanya informasi itu akan mengurangi derajat kita, ya, derajat ketidakpastian ya atau tidaknya seperti itu. Contoh informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik. Nah, ini tergantung daripada Anda apakah melakukan investasi atau tidak kalau nilainya sedang naik seperti itu. Data yang terorganisir untuk membantu memilih beberapa tindakan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan. Bentuknya adalah seperti ini. Data ini merupakan kesatuan yang tingkat yang paling rendah, ya. Ini menurut beberapa ahli. Ada juga yang menyatakan di bawah data itu masih ada, ya. Tapi di sini saya menampilkan
hanya dalam bentuk 4, yaitu yang pertama adalah data. Data nanti kita akan olah ya. Ini adalah merupakan fakta atau beberapa kejadian. Setelah diolah menjadi sebuah informasi. Ya, setelah diinformasi ini dikombinasikan dari beberapa itu menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Terus yaitu yang terakhir adalah wisdom atau kesadaran kontekstual. Jadi dengan adanya wisdom ini atau kebijaksanaan ini, jadi orang yang bijak itu pasti memiliki pengetahuan, dan orang memiliki pengetahuan karena memiliki informasi, dan memiliki informasi yaitu dia memiliki data-data. Jadi dari tingkat ini kita akan bisa melihat di mana untuk memutuskan segala sesuatu, untuk menjadi suatu kebijakan itu pasti dia punya pengetahuan. Dari pengetahuan itu punya informasi. Informasi berarti memiliki data-data. Tanpa adanya ini maka kita tidak akan bisa menjadi bijaksana. Berarti boleh dikatakan sedikit ngawur begitu ya, tidak memiliki data atau faktual yang ada untuk pengambilan keputusan ya, seperti itu. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ini adalah kumpulan kartu daripada satu persediaan. Contoh kumpulan kartu yang ada di sini diolah bisa menjadi laporan persediaan bahan mentah, bisa diolah menjadi laporan persediaan barang setengah jadi, bisa diolah menjadi laporan persediaan barang jadi juga, seperti itu. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini, diolah seperti ini. Nah, hasil pengolahannya nanti seperti apa? Informasi laporan jumlah persediaan bahan mentah berguna bagi manajemen dalam menyediakan bahan baku yang harus dibeli. Mana saja bahan baku yang sudah habis? Nah, kita tinggal beli ini. Oh, dari persediaan yang ada ternyata bahan baku atau bahan mentah yang sudah habis adalah ini. Berarti kita belinya ini. Jangan sampai salah, bahan mentah yang masih banyak kita membelinya yang sudah habis tidak dibeli, seperti itu. Informasi mengenai laporan jumlah persediaan barang setengah jadi berguna bagi manajemen dalam menetapkan skala prioritasnya, ya, skala prioritas produksinya, seperti itu. Informasi laporan jumlah persediaan barang jadi yang berguna bagi manajemen untuk menentukan kebijakan promosi. Jelas ya, dari sini bisa dilihat dari skala produksinya mana yang harus diprioritaskan, barang-barang yang masih banyak. Terus berikutnya kalau barang-barang masih banyak perlu apakan, perlu adanya sebuah promosi, seperti itu. Informasi laporan persediaan barang mentah setengah jadi dan barang jadi berguna bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan bagi akhir tahun. Jadi ketika kita akhir tahun akan menyusun laporan anggaran keuangan itu kan bisa dilihat dari laporan yang sudah lewat, yang sudah 1 tahun kita lewati itu bentuknya seperti apa. Ini adalah siklus informasi dari mulai data ditangkap. Yang pertama ada fenomena yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita, data kita tangkap, apa yang ada di situ menjadi sebuah masukan ya, menjadi sebuah masukan. Masukan ini kita proses di dalam basis data, dan hasil daripada sebuah proses ini akan kita keluarkan atau output data. Nah, outputnya ini tentu akan diterima sebagai informasi untuk pemangku kepentingan. Dari pemangku kepentingan dia akan melakukan yaitu tindakan keputusan apa yang harus dilakukan. Nah, ini hasil tindakan yang dilakukan kembali data ditangkap, diluncurkan kembali. Kayak sebuah barang, ada fenomena barang ini ya, ada kita tangkap, ada fenomena, dan kenapa di situ kita masukkan, kita proses. Di sini tindakan yang dilakukan, oh nanti hasilnya seperti itu, seperti itu. Data yang memiliki nilai akan menghasilkan kualitas informasi. Data yang berkualitas harus memenuhi ini. Jadi data yang berkualitas itu harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama adalah ketelitian, ya, ketelitian data, komparabilitas, ada validitasnya. Jadi data itu harus ada teliti, jangan sampai salah, seperti itu. Ya, kita nuliskan kadang sudah ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Ternyata kita nulisnya hanya sebanyak 5 digit seperti itu. Padahal di situ ada 6 digit. Berarti kita tidak teliti seperti itu. Data kita bandingkan ya, standarisasi yang jelas bahwa ketetapan daripada sebuah data yang kita masukkan, contoh aja saya ambil pin itu adalah 6 ya, tetapnya 6 ya, kita harus menginputkan data sebanyak 6 seperti itu. Yang ketiga adalah validitas, data yang memiliki kegunaan yang tepat dengan kebutuhan satu tujuan yang ingin dicapai pemakai. Sebab data yang berkualitas belum tentu valid ya, datanya harus betul-betul valid, jangan sampai tidak valid. Pin yang dimasukkan tadi harus betul, kalau tidak benar berarti nanti akan ditolak seperti itu. Berikutnya adalah mengenai kualitas daripada informasi. Jadi kualitas informasi itu harus akurat. Akurat itu harusnya tepat begitu ya. Jangan sampai akuratnya tidak pas ya, dari segi komplitnya banyak sesuanya ya, apa adanya di situ komplit seperti itu ya. Ada korektas, ada seperti itu. Jadi kualitas informasi harus tepat waktu. Jangan sampai kejadian yang lampau diceritakan sekarang itu berarti sudah tidak tepat waktu. Ya mungkin informasinya benar, tetapi tidak tepat waktu seperti itu. Boleh dikatakan Anda mengatakan bahwa
klub ini adalah juara Liga Champions, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, klub ini memang betul pernah juara Liga Champions, tapi tidak sekarang, tapi tahun yang lalu, berarti tidak tepat waktu sekarang ini gitu loh. Kalau kita berbicara masalah itu betul, tetapi tidak tepat waktu seperti itu. Relevan artinya informasi itu sampai kepada ke tangan pengujinya. Orang yang tidak suka tentang sepak bola, diceritakan tentang sepak bola kan jadi masalah seperti itu. Nah ini kalau orang yang hobinya sepak bola diceritakan tentang sepak bola akan menjadi informasinya menjadi tepat seperti itu. Artinya relevan seperti itu. Yang keempat adalah ekonomis. Nilai daripada suatu namanya harus ekonomis. Jangan sampai nanti Anda memperoleh datanya lebih besar daripada seperti itu ya. Jadi boleh dikatakan nilai ekonomisnya, jangan sampai memperoleh informasi itu terlampau besar sedangkan biayanya terlampau besar, kita hanya mendapatkan sedikit informasi. Itu tidak pas seperti itu. Nilai informasi ada untuk mendapatkannya itu adalah adanya kemudahan dalam memperoleh informasi. Jadi sebuah nilai informasi harus kita dapatkan dengan mudah dalam memperolehnya seperti itu. Sifatnya luas dan lengkap seperti itu, teliti yaitu akuransinya. Kecocokan dengan pengguna, relevansi tadi ya. Orang yang sukanya sepak bola ya kita berikan informasi berkaitan dengan sepak bola kan cocok. Tapi kalau tidak hubungannya dengan yang lain berarti tidak pas seperti itu ya. Nilai indeks prestasi IPK itu cocok bagi orang yang menerimanya. Bagi orang lain IPK itu tidak ada artinya seperti itu. Seperti itu. Tepat waktu saya tadi katakan bahwa informasi itu ya saat terjadinya saat itu. Jadi informasinya saat terjadi, jangan informasi yang lampau. Walaupun informasi yang lampau betul, tetapi tidak tepat waktu juga akan jadi masalah. Kejelasan, ada fleksibilitas, dapat dibuktikan. Jadi sebuah informasi itu bisa dibuktikan. Ya, didapat dari mana sumbernya, dari mana asalnya, yang mana itu jelas seperti itu. Tidak ada prasangka. Jadi sebuah informasi harus bersifat objektif, jangan sampai nilainya adalah sebuah subjektif, asumsi pribadi seperti itu. Ya dapat diukur dengan jelas, itu dapat dibuktikan, dapat diukur seperti itu. Jangan sampai berlebihan seperti itu maksudnya. Kelompok atau jenis informasinya adalah kelompok atau jenis informasinya yang pertama adalah kelompok atau jenis informasi ini informasi yang bersifat strategis, ini berarti kelompok untuk tingkat atas ya, tingkat atas itu sifatnya strategis ya. Yang kedua adalah kelompok taktis, yaitu yang sifatnya untuk mengambil keputusan jangka menengah. Kalau strategis tadi jangkanya jangka panjang ya, ini jangka menengah. Kalau informasi teknis yang bersifat teknisnya juga pekerjaan sehari-hari seperti itu ya, yaitu untuk jangka pendeknya seperti itu atau sedang dikerjakan. Kesalahan informasi, nah kesalahan-kesalahan ini bisa disebabkan hal semacam ini, metode pengumpulan data yang tidak tepat. Orang menggali informasi tentang itu ya, tidak tahu tentang statistik, dia mengumpulkan data atau pengumpulan data yang tidak tepat. Jadi mengukur datanya itu yang salah seperti itu dalam proses statistik seperti itu. Ya. Tidak dapat untuk prosedur pengumpulan data yang benar. Ya, tadi kaitannya dengan SPSS tadi, mengolah data dengan menggunakan data tadi dia tidak paham tentang statistik tadi. Kalau hilang, ya jelas ya data kalau hilang ada datanya ya kita saat itu datanya 10 hilangnya 3 kan 7 akan jadi masalah seperti itu. Pencatatan data yang salah jelas, pencatatan data betul aja belum tentu kalau benar, apalagi salah, otomatis akan menjadi salah, itu kesalahan informasi. Dari dokumen induk atau sumbernya sudah salah, kalau dokumennya sudah salah, otomatis diturunkan ke bawah juga akan menjadi salah. Kesalahan dalam prosedur atau pengolahan, ya kesalahan dan mengolah itu ya, ini hubungannya dengan kesalahan program seperti itu ya. Programnya jelas informasinya yang ditampilkan adalah salah informasinya. Seharusnya dikalikan dengan 1000 tetapi dikalikan dengan 100, itu kan jadi salah. Kesalahan yang dilakukan dengan secara sengaja jelas ya, kesalahan yang dilakukan dengan secara sengaja ini. Nah, apa saja yang menyebabkan penyebab kesalahan ini ya? Penyebab kesalahan tersebut dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Kita harus adanya kontrol sistem untuk menemukan kesalahan ya, pemeriksaan eksternal dan eksternal. Ada kontrol sistem untuk menentukan kesalahan. Jangan sampai nanti kita masukkan suatu data di mana di situ kita sudah menetapkan standar penetapan yang ada masih bisa masuk. Contoh sederhana seperti ini. Kita disuruh memasukkan PIN. PIN itu minimal yaitu 6 digit. Apa itu? Ya harus 6 digit. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang seperti itu. Nah, kita masukkan 2 digit bisa diterima. Nah, itu kesalahan sebuah sistem nantinya seperti itu. Berarti tidak ada kontrol di situ. Penambahan batas keterisian data tadi sudah saya katakan. Jadi yang namanya 6 ya
tidak boleh lebih dari 6, tidak kurang dari 6. Artinya ya 6 itu tadi, untuk pin-nya tadi. Seperti itu. Instruksi dari pemakai yang terprogram secara baik dapat menilai adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi ada urutan untuk menjalankan aktivitasnya itu atau itu sudah jelas gitu loh. Jangan sampai nanti kita membuat sesuatu itu urutannya salah. Oke ya, dari sini bisa dipahami, bisa dimengerti ya mengenai sistem informasi ini ya. Kita lanjutkan mengenai definisi daripada sebuah sistem informasi ya, definisi daripada sebuah sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah sekumpulan hardware atau software atau firmware atau prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data yang menjadi informasi yang bermanfaat atau berguna untuk memecahkan masalah dengan pengambilan keputusan. Jadi informasi ini menyangkut 4 hal, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada orangnya, dan ada prosedurnya seperti itu. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar maupun tulisan seperti itu. Jadi output daripada sebuah informasi ini bisa berupa teks, bisa berupa video, ya suara seperti itu, atau gambar atau sebuah video seperti itu. Sifatnya daripada informasi itu ya pemrosesan informasi yang efektif, manajemen informasi yang efektif juga, kelulusan dan kepuasan pemakai. Jadi dengan adanya informasi yang ada atau aplikasi informasi yang ada, pemakai puas dengan adanya sistem yang sedang digunakannya. Kemampuan sistem informasi tidak perlu kita ragukan lagi ya, kemampuan daripada sebuah sistem informasi ini ya memiliki kecepatan atau akses ya ini cukup tinggi ya, karena komputer numerik ya, Anda nggak boleh, kalau mau diragukan ya silahkan Anda bisa meragukan kepentingan ini. Contohnya adalah ketika kita menghitung 1 kali 1 itu dalam hitungan digit 1 itu masih bisa kita cepat ya, tapi kalau sudah hitungannya 3 atau 4 akan jadi masalah. Karena komputer tidak ada masalah, maka perhitungan menjadi lebih cepat. Menyediakan kecepatan komunikasi yang akurat dan kolaborasi dengan di antara organisasi, jelas ya kita bisa berkomunikasi dimanapun Anda berada, saya ada di sini, Anda di sana, bisa melakukan komunikasi seperti ini. Nah, itu. Menyimpan informasi dalam jumlah data yang cukup besar yang sudah digunakan. Maka kalau dalam bentuk informasi saat ini sudah dalam bentuk Anda bisa melihat di Google ya, bisa dilihat di situ, atau dalam sebuah sistem informasi perpustakaan. Kalau buku itu ditampung sebuah karya, sebuah itu data-data yang ada di perpustakaan seperti buku dan lain-lain itu kita simpan di sana, maka akan menemukan ruang dan tempat yang cukup banyak seperti itu. Nah, dengan adanya flash disk maka informasi dapat disimpan hanya dalam ruang lingkup yang kecil seperti itu, dapat diakses oleh banyak orang seperti itu. Termasuk di bawahnya adalah akses cepat ya, itu tadi, karena sudah dilengkapi dengan fasilitas internet yang ada di situ. Fasilitas untuk menginvestasikan jumlah data yang besar ya dengan adanya itu disimpan di Google Drive atau disimpan di mana saja. Meningkatkan efektivitas dari orang-orang yang bekerja sehingga orang itu tidak perlu datang ke sana, bisa di sini, bisa dilihat, dibuka atau melihat buku-buku yang ada seperti itu. Proses otomatis bisnis dari pekerjaan manual menjadi sebuah sistem ya, yang tadinya dikerjakan dengan cara-cara manual sekarang sudah dikerjakan dengan cara otomatisasi. Kita mencari buku dengan menggunakan label otomatis sudah akan ketahuan apa bukunya, judul bukunya apa seperti itu. Ini adalah perkembangan sistem informasi dari tahun ke tahun, dari tahun 50-an 60-an ada pengolahan data, ada sistem informasi untuk manajemen ya, informasi untuk manajemen. Berikutnya ada sistem pendukung keputusan, pendukung strategis ya. Kalau kita gambarkan, gambarannya kayak gini ya, ini ya, dari pengolahan dari bentuk awal, nanti pengolahan data sederhana dari tahun 46 terus masuk 64 seperti ini, tahun 70-an masuk SIM ya, sistem informasi manajemen, terus ada PCS di sini, ada expert system ya, ada DSS tahun 80-an, kita masuk Exclusive Information System ya, ada otomatisasi kantor tahun 80-an, di sini tahun 19 sudah ada ini, ada DSS dan seterusnya. Tujuan sistem informasi di sini adalah tujuan sistem informasi adalah sistem pemrosesan transaksi ya, tergantung daripada sistem. Ada sistem otomatisasi kantor, ada tadi ya, ada sistem informasi manajemen SIM, ada SPK sistem pendukung keputusan, ada sistem ahli atau expert system atau kecerdasan buatan yang saat ini sedang banyak digunakan ya, sistem pendukung keputusan kelompok atau group decision support system, sistem pendukung eksekutif. Sedangkan komponen daripada sistem informasi adalah komponen input, ada komponen model dan komponen output. Jadi ada inputnya, ada proses dan ada outputnya seperti itu.
komponen teknologi, ada komponen perangkat lunak atau supirnya, ada komponen basis datanya, ada komponen kontrol, ya, ada komponen kontrol tadi. Elemen sistem informasi tadi ya sama ya, ada orang, ada prosedur, ada perangkat keras, tadi ya ada brandware, hardware, software, dan ada aturan atau prosedurnya. Di sini ada orang, prosedur, perangkat keras, ada perangkat lunak. Tapi di sini kita tambahkan ada basis data dan jaringannya. Harus ada data basis datanya, ada jaringannya, ada komunikasi datanya seperti itu. Siapa saja pelaku sistem ini? Untuk pelaku sistem atau pemakai di sini adalah yaitu pelaku yang terpenting karena sistem diciptakan untuk pemakaian untuk melalui komunikasi dengan pemakai ini ya. Nah ini pada umumnya pemakai ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tadi ada tingkat operasional. Ya, tingkat operasional itu tingkat paling bawah ya, boleh katakan untuk sistemnya itu sifatnya teknis seperti itu ya, bagian operasional. Bagian pengawas tadi yang sifatnya taktis untuk jangka menengah. Yang ketiga adalah bagian yang tertinggi yaitu eksekutif untuk strategis. Bagian strategisnya. Nah, ini bagian strategis yang tingkat operasional. Tentu masing-masing ini memiliki sendiri perbedaan-perbedaannya ya. Operasional jelas dia paham betul dengan sistem yang ada karena tiap hari dia mengerjakan. Pengawas dia mengawasi, eksekutif tidak akrab dengan sistem karena dia lebih banyak ke kepentingan yaitu sebagai pengambil keputusannya seperti itu. Kalau kita berbicara manajemen ya, umumnya terdiri dari 3 hal. Ada manajemen pemakai yang menggunakan sistem tersebut, atau manajemen sistem yang terlibat dalam pengembangan sistem, dan ada manajemen umum yaitu yang menggunakan dan yang terlibat dalam sistem. Ini manajemen itu gabungan daripada manajemen pemakai dan manajemen sistem. Nah, detailnya seperti ini. Pemeriksa ini ukuran sistem yang dikerjakan dalam bentuk alami organisasi di mana sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan perlu tidaknya pemeriksa. Jadi kalau pemeriksa ini biasanya kalau perusahaan besar ada, tetapi kalau perusahaan kecil ya mungkin digabung jadi satu seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah yaitu penganalisa sistem, yaitu adalah seorang arkeolog yang terjun langsung ketika program itu akan dikembangkan atau dibangun. Itu yang terjun pertama kali adalah seorang arkeolog ini ya, seorang arkeolog sistem ini dia akan terjun secara langsung seperti itu. Ya, terjun secara langsung ya, arkeolog ini dia akan menelusuri sistemnya seperti apa. Ya, dia akan mulai ketika akan membangun sebuah itu, dia akan menelusuri sistem lamanya itu seperti apa. Yang kedua ada inovator, membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain ya, membantu mengembangkan ya. Jadi ini ada seorang inovator nanti meyakinkan kepada seorang pengguna bahwa nanti penggunaannya seperti ini tidak ada masalah seperti itu. Biasanya ada ketakutan seperti itu. Ya karena ada yang baru nanti tidak bisa menggunakan. Maka perlu ada seorang inovator yang memberikan atau membantu dalam mengembangkan sebuah sistem. Mediator, orang yang memediasi atau menjalankan ini ya, pemakai, manajer, pemeriksa, dan pelaku sistem lain yang mungkin belum mempunyai sikap dan cara pandang yang sama. Jadi dengan adanya seorang mediator itu supaya dengan adanya sistem yang baru itu mempunyai sudut pandang yang sama. Nah seperti itu. Kalau sudut pandangnya berbeda nanti tidak mau, akhirnya tidak bisa dikembangkan sebuah sistem yang baru seperti itu. Pimpro ini adalah orang yang pertama kali ya, orang yang pertama itu yang membangun sebuah pimpinan proyek. Di sini Pimpronya adalah sebagai person yang lebih berpengalaman dari pemrograman untuk ditunjuk dalam pekerjaan lebih dahulu atau sebelum pemrograman bekerja. Nah ini Pimpro. Jadi kalau kita akan membangun sebuah aplikasi itu sifatnya bisa tidak, kalau kita si kecil ya boleh kita sendiri ya, kita Pimpronya, kita sebagai seorang analisnya, kita juga seorang programmernya, kita juga sebagai seorang operatornya. Tapi dalam kasus yang besar tidak bisa demikian. Harus ada Pimpronya, harus ada arkeolognya, ada mediatornya, ada inovator. Nanti ada pendesain di sini, ada rancangan. Berikutnya adalah pendesain sistem. Jadi setelah seorang arkeolog tadi terjun ke lapangan, tahu bentuk sistem yang ada di sana bentuknya seperti apa, digambarkan dengan sistem yang baru, maka kan dibuatkan dari desain sistem atau perancang sistem. Ya desainer sistem atau perancang sistem. Nah di sini. Ini bekerja setelah seorang arkeolog tadi sudah dapatkan sistemnya. Ini jadi menunggu seperti itu. Setelah pendesain sistem ini bekerja, maka hasilnya akan dilimpahkan kepada seorang programmer ya, atau membuat program atau programmer. Ini loh desain rancangannya, silakan nanti Anda buat bentuknya seperti ini dari hasil dari yang sebelumnya itu dari arkeolog tadi seperti itu. Programmer akan bekerja sesuai dengan rancangan dari seorang desainer tadi. Setelah jadi, maka
program ini hasilnya akan diberikan kepada operator. Nah, ini operator ini yang sebagai personel untuk mengoperasikan programnya tadi seperti itu. Jadi tugasnya sudah sendiri-sendiri. Ada bagian operatornya sendiri, ada programmernya sendiri, ada desainernya sendiri, ada bagian arkeolog sendiri, pimpronya sendiri seperti itu. Tapi personel pengoperasian ini ya, kadang-kadang pelaku sistem ini memang tidak diperlukan karena sistem yang berjalan tidak besar dan tidak membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjalankan sebuah sistem, tergantung daripada suatu perusahaannya seperti itu. Oke, kesimpulan yang bisa kita petik untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesehatan nyata ya, kejadian-kejadian sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima dan menggambarkan suatu kejadian, event atau fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi terdiri dari akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. Sistem informasi yaitu adalah kumpulan daripada hardware, ya perangkat keras, ada perangkat lunak, ada orang atau brandware-nya, ada prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk memecahkan suatu masalah atau untuk pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini karena ini merupakan rekaman ulang ya, jadi ini saya sampaikan ini. Terima kasih banyak. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih, selamat pagi untuk semuanya.